Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah allazi ja'ala Ramadan sahrus siyam wa sahrul qiyam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana sampai detik ini, sampai saat ini masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, mencurahkan begitu banyak rahmat, sehingga kita bisa bersama-sama dipertemukan pada bulan suci Ramadan. Selawat dan salam tidak lupa juga kita hadiahkan buat Nabi besar junjungan kita Rasulullah SAW, yang mana sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik yang dimiliki manusia hingga akhir zaman kelak nanti. Kita berdoa semoga di hari akhirat kelak kita bisa bertemu, bisa bersama beliau, bisa bergandengan tangan dengan beliau menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kultum kita pada hari ini adalah tentang mengambil hikmah dari makhluk Allah, yaitu lebah. Saking istimewanya makhluk Allah yang namanya lebah ini, Allah Subhanahu wa taala mencantumkan namanya ke dalam salah satu surah di dalam Al-Quran dengan nama surah An-Nahl yang artinya adalah lebah. Rasulullah SAW bersabda, "Masalul mu'minin kamasalin nahl, la ta'kulu illa thayyiban wa la tad'u illa thayyiban." Perumpamaan seorang muslim adalah seperti lebah, tidak makan kecuali hal-hal yang baik dan tidak pula memberikan kecuali terhadap hal-hal yang baik. Hadirin pemirsa shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari makhluk kecil yang sangat istimewa yaitu lebah, dapatlah kita ambil beberapa hikmah. Adapun hikmah yang pertama yang bisa kita ambil adalah lebah selalu makan dari hal-hal yang baik. Lebah mengkonsumsi saripati bunga yang diambil dari bunga setiap tumbuhan yang mana itu baik dan cantik. Begitu pula sebaiknya sebagai seorang mukmin, kita haruslah mengkonsumsi makanan yang baik dan halal. Kita harus mengkonsumsi budaya ataupun pemikiran yang baik, yang standarnya tentunya adalah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnatul Rasulullah SAW. Adapun hikmah yang kedua yang bisa kita ambil dari makhluk Allah ini adalah lebah menghasilkan madu, yang mana madu ini sangat bermanfaat, baik itu dari segi kesehatan maupun dari segi kecantikan, yang manfaatnya telah teruji hingga detik ini. Begitu juga seharusnya sebagai seorang mukmin, kita haruslah selalu memberikan manfaat terhadap masyarakat. Tidak keluar dari lisan seorang mukmin itu perkataan yang menyakiti hati saudaranya. Perilakunya itu menjadi tauladan yang terbaik di lingkungan sekitarnya. Adapun hikmah yang ketiga yang tidak kalah istimewa, yaitu lebah apabila ia hinggap di ranting, maka tidaklah lebah merontokkan ranting tersebut. Hinggap di daun, tidaklah lebah merusak daun tersebut. Hinggap di bunga yang cantik, tidaklah pudar kecantikan bunga tersebut. Begitu juga karakter, mentalitas yang harusnya dimiliki
oleh seorang mukmin. Apabila ia di masyarakat, maka tidaklah ia sebagai pembuat onar, sebagai pembuat gaduh. Dia adalah orang yang selalu berbagi kepada orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain. Itulah yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Adapun hikmah yang terakhir yang harus dimiliki oleh seorang mukmin adalah lebah tidak mengganggu kecuali ia diganggu. Begitu juga seharusnya kita seorang mukmin. Kita tidak akan mencari musuh kepada orang lain, tidak akan mencelakai orang lain. Tetapi apabila ada orang yang berusaha untuk mengganggu kehormatan kita, mengganggu keluarga, agama kita, maka kewajiban kita adalah untuk membela, menegakkan kehormatan tersebut, walau taruhannya adalah nyawa sekalipun. Baiklah, hadirin jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutlah hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari makhluk Allah yang sangat istimewa, yaitu lebah. Semoga bisa bermanfaat. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.